Selamat pagi anak-anak kelas 2. Pagi hari ini berjumpa lagi dengan Pak Komang. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar teori olahraga. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan sikap doa yang baik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Doa Pak Guru pimpin ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, silakan anak-anak siapkan buku paket PJOK-nya yang terbitkan Erlangga. Kemudian kita buka halaman 79. Kita buka halaman 79. Di sini kita akan belajar aktivitas di air. Nah, kemudian untuk penjelasan materinya silakan anak baca di sini, kemudian dilihat RQ kodenya, di-scan RQ kodenya. Di sini sudah sangat jelas sekali masing-masing contoh daripada gerakan-gerakan yang kita pelajari di buku ini, yaitu gerakan permainan, kemudian gerakan menggerakkan kaki, kemudian cara mengambil nafas, dan kemudian kombinasi gerakan tangan dan kaki, anak-anak. Nah, nanti di sini silakan anak-anak baca dan scan di RQ kodenya, itu sudah sangat jelas sekali. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai latihan uji kompetensi halaman 89. Silakan anak-anak siapkan halaman 89. Mari kita bahas mengenai uji kemampuan yang ada di buku ini. Oke, silakan disiapkan. Halaman 89 Romawi 1. Saat di air kamu menahan napas dengan menutup. Di sini anak-anak jawabannya adalah menutup mulut. Jawabannya B. Kenapa menutup mulut? Ya, benar sekali. Kenapa menutup mulut? Kenapa hidungnya tidak ditutup? Nah, karena yang bisa membuka dan menutup itu adalah mulut. Kalau kita menutup hidung itu harus menggunakan bantuan tangan. Jadi yang ditutup itu adalah mulut. Hidung kita itu tahan ya, berarti tahan dengan cara menahan napas di perut atau di dada. Jadi kemudian nanti untuk mengeluarkan napasnya itu melalui hidung. Jadi hidungnya tidak ditutup. Kalau hidungnya ditutup, napasnya tidak bisa keluar. Kalau tangannya memegang hidung, nanti apa yang dipakai untuk bergerak? Tidak bisa. Nah, jadi yang ditutup itu adalah mulutnya. Kenapa mulut harus ditutup? Kalau mulutnya terbuka, nanti airnya itu akan masuk ke mulut sehingga kita bisa tersedak. Jawabannya, jadi pada saat kita melakukan menahan napas di air, kita harus menutup mulut. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 2. Latihan lengan saat di kolam renang dapat dilakukan dengan bermain tikus kucing, ular naga, bentengan. Nah, tikus dan kucing, kalau permainan tikus dan kucing itu kita adalah berlari-larian ya, berlari. Jadi yang banyak bergerak itu adalah kaki yang banyak bergerak. Kemudian kalau ular naga juga yang banyak bergerak adalah kaki. Kemudian bentengan karena di permainan bentengan ini adalah ada gerakannya untuk menghadap. Nah, jadi kita bisa menggerakkan lebih banyak bergerak tangannya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 3. Latihan kaki saat di kolam renang dapat dengan menggerakkan kaki sambil berpegangan titik-titik teman. Apa yang dipegang? Pundak teman. Kalau kepala teman dipegang, nanti temannya bisa tenggelam. Kemudian kalau kaki temannya dipegang, ya temannya juga bisa tenggelam. Makanya yang dipegang adalah pundak teman. Jawabannya adalah A. Nomor 4. Saat berenang, kamu mengeluarkan napas melalui hidung.
hidung ya. Tadi Pak Komar sudah jelaskan, narik nafas dari mulut, tahan, keluarkan nafasnya dari hidung. Jawabannya B. Nomor 5. Oke, sebelum nomor 5 Pak Guru jelaskan, Pak, kenapa kok mengambil nafas dalam berenang itu dari mulut, tidak melalui hidung? Begini anak-anak. Pada saat di air itu kan semuanya basah, kepala dan semuanya lah badan basah. Nah, pada saat kita itu mengambil nafas itu kan mengeluarkan kepala dari air. Nah, kalau kita mengambil nafas dari hidung, otomatis air yang menetes yang ada di depan sini itu bisa terhirup sehingga kita bisa tersedap. Nah, seandainya kalau nafas dengan mulut, pada saat kita menghirup udara, ada air yang masuk, itu masih bisa tertahan di mulut airnya, dan itu bisa kita keluarkan. Nah, seperti itu. Kalau kita nafas dari hidung, hidungnya tersedak. Bila ada air menetes, air terhirup, hidung tersedak. Nah, oleh sebab itu dalam berenang, bernapas melalui mulut, mengambil nafas melalui mulut, tahan, kemudian dikeluarkan melalui hidung. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke nomor 5. Saat latihan mendayung di air, kamu dapat menggunakan bantuan alat titik-titik supaya tidak tenggelam. Nah, alat bantu mengapung dalam renang itu disebut dengan pelampung. Pelampung itu bisa terdiri dari ban dalam yang diisi angin, boleh. Kemudian pelampung yang ada di lengan juga boleh. Pelampung yang ada di pelampung yang ada di pegang berdua itu juga boleh. Pegang dengan kedua tangan, nah itu juga boleh. Alat bantu untuk mengapung dalam renang itu namanya pelampung. Jadi nomor 5 jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 6. Untuk latihan gerakan kaki, kamu dapat menggunakan bantuan alat titik-titik, pelampung, kacamata renang, baju renang. Nah, semuanya ini adalah perlengkapan dalam berenang. Pelampung adalah perlengkapan berenang. Kemudian kaca renang juga peralatan dalam berenang. Baju renang juga peralatan dalam renang. Nah, di sini untuk melatih gerakan kaki, jadi gerakan kaki, kamu dapat menggunakan bantuan alat berupa pelampung. Betul sekali anak ya, jawabannya A. Nomor 7. Berlatih renang di titik-titik. Berlatih renang di titik-titik. Nah, anak-anak, kalau sebagai pemula, anak-anak baru belajar renang itu pertama harus didampingi oleh orang yang lebih dewasa atau orang yang mahir dalam berenang. Ada yang mengawasi, itu yang pertama. Yang kedua, lakukanlah renang di kolam yang dangkal. Jangan berenang di kolam yang dalam, karena belum bisa. Lakukanlah di kolam yang dangkal. Nah, lakukan renang di kolam, tidak di bak mandi, tidak di sungai, tidak di pantai. Nah, renang lakukanlah di kolam renang yang dangkal. Nah, untuk nomor 7 jawabannya itu adalah B. Kita lanjut nomor 8. Saat berlari renang, aku titik-titik. A. Jaga keselamatan. B. Bermain sendiri. C. Bermain sama teman. Nah, begini anak-anak ya. Pada saat kita berenang, yang pertama kita harus menjaga keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga harus menjaga kebersihan kolam. Ya. Caranya gimana? Yang pertama, anak-anak tidak makan minum di kolam. Yang kedua, tidak sampoan atau mandi pakai sabun di kolam. Nah, itu tidak boleh. Kemudian, tidak membuang hal yang jorok di kolam atau yang kotor di kolam.
Ya. Nah, anak-anak tahu itu. Oke? Nah, itu tidak boleh. Nah, nomor 8 jawabannya, saat berlatih renang, aku titik-titik menjaga keselamatan. Jawabannya adalah A. Nomor 9. Pelampung digunakan untuk berlatih. Iya. Pelampung digunakan untuk berlatih renang dan tidak mungkin pelampung digunakan untuk sepak bola dan naik sepeda. Pelampung digunakan untuk berenang. Nomor 9 jawabannya B. Nomor 10. Berenang menjadikan A. Badan sehat, B. Malas makan, C. Badan gemuk. Oke anak-anak, jadi manfaat renang itu banyak sekali ya. Yang pertama itu adalah untuk menjaga kesehatan. Yang pertama. Yang kedua untuk melatih keberanian. Manfaat renang yang ketiga itu adalah bisa untuk menyelamatkan diri, untuk melindungi diri. Siapa tahu besok anak-anak pergi ke Jawa atau pergi kemana ketemu daerah banjir. Nah di sana anak-anak minimal bisa menyelamatkan diri ya. Nah itu manfaat renang. Yang pertama itu adalah untuk menjaga kesehatan, yang kedua itu adalah melatih keberanian, yang ketiga itu adalah untuk melindungi diri. Oke? Jadi nomor 10 jawabannya adalah A. Oke anak, itu dari nomor 1 sampai dengan 10 Romawi 1. Kita lanjut ke Romawi 2. Romawi 2 nomor 1. Saat berenang udara dikeluarkan melalui, tadi Pak Guru sudah jelaskan. Saat berenang udara dikeluarkan melalui hidung. Nomor 2. Saat berenang udara dihirup melalui mulut. Nomor 3. Pelampung merupakan alat untuk berlatih berenang. Nomor 4. Aku berlatih renang di kolam yang dangkal. Nomor 5. Aku berlatih renang menggunakan pelampung atau alat bantu. Oke anak-anak, kita lanjut ke Romawi 3. Nomor 1. Bagaimana cara menghirup udara saat berenang? Hirup udara melalui mulut. Nomor 2. Bagaimana cara latihan kaki saat berenang? Nah, kaki diluruskan, kemudian digerakkan naik turun seperti menggunting air. Nah, kaki lurus, gerakan naik turun seperti menggunting
air. Nah, itu jawabannya. Nomor 3. Bagaimana latihan lengan saat berenang? Nah, lengan digerakkan bergantian, maju ke belakang seperti mendayung. Tangan digerakkan bergantian seperti mendayung. Nomor 4. Di mana kamu biasanya berenang? Nah, di mana biasanya anak-anak berenang? Anak-anak boleh dipilih tempat berenangnya. Contohnya umpamanya di kolam renang Taman Mega Krishna, di kolam renang Hotel Timbarwana, di kolam renang Lon Brawa, di kolam renang Medewi, di kolam renang Balut. Nah, di mana biasanya anak-anak melakukan renang? Nah, di sanalah tulis. Karena Pak Komang seringnya berlatih renang di kolam renang Taman Mega Krishna, Pak Komang tulis Taman Mega Krishna ya. Nah, nomor 5, tuliskan pengalamanmu ketika berenang. Kalau pengalamannya Pak Komang berenang itu senang, gembira, atau bahagia. Senang boleh, gembira, atau bahagia. Nah, karena di sini ditanyakan pengalaman ketika anak-anak berenang, silakan anak-anak tulis pengalamannya anak-anak. Pengalamannya anak-anak yang ditulis. Nah, sekian pembahasan untuk buku paket halaman 89 sampai dengan 90. Nah, bila ada hal yang kurang jelas atau ada berbeda jawaban atau berbeda pendapat, boleh nanti kita bertukar pikiran. Anak-anak boleh nanti silakan di chat di WA pribadinya Pak Komang. Nah, bila anak-anak, sekian dari Pak Guru. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Oke, sikap doa yang baik. Mari kita akhiri pembelajaran kita di pagi hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum Pak Komang akhiri, Pak Komang berpesan kepada anak-anak ingat selalu jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian bila bepergian itu ingat selalu menggunakan masker, bila perlu pakai face shield. Ya anak-anak, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Oke anak-anak, sekian dari Pak Komang. Salam sehat, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dah.